udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai people, apakah kalian tahu tentang limbah B3? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Klasifikasi B3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, pengelolaan B3 dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, B3 yang dapat digunakan. Yang kedua, B3 yang dilarang penggunaannya. Yang ketiga, B3 yang terbatas penggunaannya. Berikut adalah contoh 5 B3 rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar, yaitu yang pertama adalah pemutih baju. Bahan utama pemutih pakaian adalah natrium hipoklorit. Bahaya pemutih pakaian dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Cara mengatasinya bisa dengan membuang cairan ke wastafel dan toilet. Pastikan botol pemutih benar-benar kosong dan jangan mencampurkan pemutih dengan air, misalnya amonia. Dan selanjutnya, contoh limbah B3 yang ada di sekitar kita adalah oli. Oli mengandung bahan kimia diantaranya hidrokarbon dan sulfur. Karena bekerja melimulasi logam-logam, oli juga mengandung sisa bahan bakar. Bahaya yang terdapat pada oli bekas adalah oli bekas jika dibuang sembarangan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, pencemaran air dan tanah. Cara mengatasi oli bekas dengan wadah pengemasan berada dalam kondisi baik, tidak bocor dan tidak rusak. Tidak mencampurkan oli bekas dengan bahan-bahan tertentu. Pastikan wadah mampu menampung agar tetap dalam kemasannya dan tertutup yang kuat. Untuk mencegah adanya tumpahan pada proses pemindahan, penyimpanan, dan sebagainya, berikan simbol ataupun label nama limbah B3. Pengolahan limbah B3. Limbah B3 atau LB3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Oleh karena itu, LB3 harus ditangani dengan bijak karena jika LB3 dibuang langsung ke lingkungan dapat menimbulkan dampak berantai mengikuti proses pengangkutan, sirkulasi, dan jaring-jaring makanan. Limbah B3 tidak boleh dibuang sembarangan, tapi harus dengan cara yang benar. Ada beberapa metode pengolahan limbah B3. Pengolahan dengan cara kimia dan fisik secara umum dilakukan melalui stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi dengan menambah zat pada limbah untuk meminimalkan kecepatan perpindahan limbah dan mengurangi toksisitas limbah. Melalui proses ini, seluruh atau sebagian kontaminan terikat dengan penambah media, pengikat, atau pengubah. Nah, selain stabilisasi, limbah B3 dapat diolah dengan cara solidifikasi dengan penggunaan zat adiktif sesuai sifat fisis alami dari limbah. Metode lainnya untuk mengelola limbah adalah dengan cara pembakaran, dikenal dengan metode insenerasi, untuk memperkecil volume limbah B3. Metode ini memiliki banyak manfaat karena proses pembakaran menggunakan temperatur tinggi. Ayo, olah limbah dengan bijak. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga informasi ini bermanfaat.